Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang tata cara hidup. Bagaimana kita sholat, bekerja, berdagang, hingga berbicara, semua ada tuntunannya. Mari bersama kita kaji fikih Islam, agar setiap langkah kita berpijak di atas ilmu, bukan sekedar kebiasaan. Untuk saat ini, mari kita kaji tentang qada sholat. Apakah boleh mengqada sholat zuhur dan asar dengan alasan acara wisuda berlangsung hingga siang dan dilanjutkan dengan sesi foto? Jawabannya, pertanyaan seperti ini kerap muncul di kalangan mahasiswa dan mahasiswi yang akan diwisuda dan membutuhkan kehadiran fisik. Apakah boleh mengqada sholat zuhur dan asar karena acara wisuda yang berlangsung hingga siang hari dilanjutkan dengan sesi foto, terutama bagi perempuan yang mengenakan riasan untuk acara tersebut? Sebelumnya, tentu kita sudah memahami bahwa sholat merupakan kewajiban utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun kecuali dengan uzur syar'i yang jelas, seperti haid, nifas, atau kondisi darurat yang benar-benar mendesak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat bersifat mutlak. Ia tidak dapat digugurkan dengan alasan kesibukan duniawi, termasuk acara wisuda atau kegiatan sosial lainnya. Namun, Islam adalah agama yang memberi ruang kemudahan tanpa mengabaikan prinsip kewajiban. Maka, yang perlu dilihat bukan pada pembenaran meninggalkan sholat, melainkan bagaimana cara tetap menegakkannya di tengah keterbatasan waktu dan keadaan. Dalam Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Al-Hisni menjelaskan bahwa rukhsah atau keringanan untuk meringkas atau menjamak sholat hanya berlaku bagi orang yang sedang bepergian jauh dengan niat yang mubah, bukan maksiat. Beliau berkata dalam kitab Kifayatul Akhyar, halaman 140, yang artinya, perjalanan adalah keadaan yang mengandung kesulitan, dan kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena itu, sholat yang 4 rakaat diringankan menjadi 2. Keringanan ini tentu tidak berlaku bagi mereka yang hanya menghadiri kegiatan di wilayah tempat tinggalnya, karena hal itu tidak tergolong safar. Dengan demikian, seseorang yang mengikuti acara wisuda di kampusnya, tetap berkewajiban melaksanakan sholat secara sempurna di waktunya. Meski begitu, sebagian ulama memberikan pandangan yang lebih lentur terkait kondisi mendesak di luar safar. Imam An-Nawawi dalam kitab Raudatut Talibin menukil pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah yang membolehkan jama' atau menggabungkan 2 salat dalam satu waktu meskipun dalam keadaan mukim apabila terdapat hajat atau kebutuhan mendesak yang bukan kebiasaan. Yang artinya, Al-Khattabi meriwayatkan dari Al-Qafal Al-Kabir As-Sishashi dari Abu Ishaq Al-Marwazi tentang kebolehan menjamak sholat bagi orang yang mukim karena adanya kebutuhan mendesak tanpa disyaratkan adanya rasa takut, hujan, atau sakit. Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnul Munzir dari kalangan ulama kami, Raudatul Talibin, Juz 2 halaman 49. Pendapat ini memberikan ruang kemudahan bagi mereka yang menghadapi kondisi sulit menunaikan syalat tepat waktu. Namun mereka, para ulama, juga menegaskan bahwa kebolehan ini tidak boleh dijadikan kebiasaan. Ia hanya berlaku jika benar-benar ada kesulitan yang nyata dan tidak memungkinkan melaksanakan salat sebagaimana biasanya. Dengan demikian, menjamak salat karena acara wisuda dapat dibolehkan dalam batas tertentu. Selama seseorang menghadapi kesulitan yang tidak disengaja, dan bukan karena kelalaian, hanya saja. Dalam hal itu menurut kami, sebaiknya diiringi dengan sikap hati-hati. Seorang muslim hendaknya tetap memikirkan langkah mitigasi, agar salat dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Misalnya dengan mengambil wudhu sejak awal, mencari ruang sholat di sela acara, dan lain sebagainya. Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan semoga menjadi berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.